Halo semuanya, perkenalkan aku Frida Caturima dan di video kali ini aku akan memberikan opini pribadi aku tentang kisah hidup seorang KKI. Aku di sini akan buat disclaimer bahwasannya I'm not a fan of her, tapi aku hanya belajar dari dia. It's a different thing. Lalu pada video kali ini aku ingin mengesampingkan beberapa hal seperti beritanya dia soal plagiarism lagu Keke Bukan Boneka. Aku nggak mau membahas soal itu karena itu bukan ranah aku. Dan juga aku mau nge-highlight tentang cyberbullying yang benar-benar di Indonesia itu sekarang lagi marak banget, apalagi di masa pandemi seperti ini. Semuanya online, semua orang terpaku dengan layar, dan semua orang bebas untuk bisa berpendapat di sosial media. Aku ingin memberitahu bahwasannya cyberbullying itu merupakan suatu tindakan kekerasan yang menurut aku ya sangat berpengaruh kepada orang yang kita bully. Jadi melontarkan komen-komen negatif, walaupun kalian niatnya hanya untuk melucu, balik lagi. Berbicara sesuatu, jangan sampai menyinggung pihak lain ataupun menjelek-jelekan pihak lain. Karena walaupun sosial media is open space, ketika kalian ingin menyampaikan suatu pendapat, cobalah diminimalisir untuk tidak menyinggung perasaan seseorang yang kalian ingin berikan pendapat. Oke, jadi berawal dari aku orangnya suka banget nih nge-scroll TikTok ataupun Instagram, istilahnya santai dengan buka sosmed sampai sejam atau 2 jam gitu kan. Lalu ada nih influencer yaitu KKI. Namanya tuh sudah sangat terkenal dan menurut aku dari setiap video maupun post yang dia upload di sosial media seperti YouTube ataupun Instagram, aku jarang banget ngeliat komen-komen yang suportif ke dia. Malahan aku yakin banget pasti semua orang menaruh komen-komen yang lucu padahal sebenarnya itu sarkasme gitu kan. Dari semua komen yang aku baca membuat aku berpikir gitu bahwasannya sebenarnya apa sih yang membuat KKI itu sangat dibenci gitu kan. Padahal isi videonya itu tuh sama sekali nggak mengandung sara ataupun nggak menyinggung beberapa pihak gitu kan. Dia hanya berkarya, melakukan apa yang dia mau, apa yang dia suka, lalu komennya itu tidak sepadan dengan karya yang sudah dia buat. Aku ngeliat, aku juga aktif di Twitter. Nggak tahu, ini Twitter tentang KKI itu muncul aja di timeline aku dan itu nggak jauh lebih baik daripada TikTok ataupun Instagram ataupun YouTube yang menghujat dirinya. Oke, tadi udah cuap-cuap banyak. Kalau misalnya terlalu banyak, takutnya emosi aja gitu sih. Ada 4 hal yang kita harus belajar dari KKI untuk bisa mencapai tujuan kita. Yang pertama, yaitu kita harus percaya diri. Percaya diri dari segi soft skill yang kita punya ataupun kita harus percaya diri dengan apapun situasinya. Jadi kita melihat seorang KKI bahwasannya kita tahu she's not perfect at all like me. Gue juga nggak perfect. Tapi aku salut dengan dirinya dia karena dia berhasil membuktikan ke semua orang kalau misalnya dia bisa meraih mimpinya dia. Yang kedua yaitu ada konsistensi. Jadi aku melihat seorang KKI itu orang yang konsisten. Aku nge-stalk videonya dia di YouTube dari awal sampai sekarang dia yang viewersnya sudah mencapai jutaan orang. Dan dia dari awal sampai sekarang itu videonya selalu tentang makeup sampai akhirnya dia boom viral karena dia makeup menggunakan balon kalau nggak salah. Dengan dia yakin bahwasannya dengan konten makeupnya dia bisa mewujudkan mimpi dia untuk menghibur banyak orang. Menurut aku itu juga bisa diterapkan di kehidupan kita guys. Kalau misalnya kalian yakin dengan diri kalian bahwa misalnya kalian expert di bidang tertentu, akan ada suatu saat di mana semua kerja keras kalian, semua konsistensi kalian akan terbayar di kemudian hari. Yang ketiga itu kreativitas. Jadi seorang KKI itu bisa menjawab tren
yang ada pada saat itu. Jadi ketika orang-orang menggunakan make up tidak menggunakan brush tapi dengan benda lain, KKI juga ikut-ikutan gitu kan. Dan akan terlihat siapa yang paling unik dan dia yang akan menjadi viral. Dan KKI sudah membuktikan itu. Kreativitas bukan hanya dari segi karya, tapi kreativitas dari segi bagaimana dia memanfaatkan momen yang ada, kayak gitu. Yang keempat, yaitu hardworking. Sangat terlihat bagaimana dia sangat bekerja keras melawan semua kondisi yang dia alami saat itu. Kalau misalnya kalian penasaran nih, apa sih yang sudah dilalui oleh KKI, kalian bisa aja search tentang KKI dan itu banyak banget yang bisa kalian ambil. Dari kerja keras ini sebenarnya bisa kita implementasikan ke kehidupan kita guys. Jadi ketika kita mengalami masa-masa pahit, ketika kita mengalami masa-masa susah yang menurut kita sepertinya tuh tidak sesuai dengan rencana kita, nah dari situ kita harus berusaha untuk bisa overcome that problem gitu. Jadi dari seorang KKI ini kita bisa belajar bahwasannya ya kalau misalnya kita mau mencapai mimpi kita, kalau misalnya kita mau mencapai suatu tujuan yang sudah kita rencanakan, ya kita harus bekerja keras apapun caranya, yang penting halal. Karena nggak ada sesuatu yang turun dari langit, kita lagi tidur, kita lagi santai-santai, terus tiba-tiba jreng jadi aja, gitu nggak ada. Jadi sebenarnya itu aja sih video di kali ini. Aku mau ngucapin juga nih ke KKI kalau misalnya jangan berhenti berkarya dan semangat terus. Aku kagum kepada KKI karena sudah sabar gitu menghadapi hate comments, dan aku pun juga istilahnya masih baru di dunia per-YouTubean ini dan juga masih belajar bagaimana cara menghadapi hate comments dari orang-orang. Kalau misalnya kalian punya ide-ide video yang lain, bisa taruh komen kalian di bawah ini. Lalu kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten aku, kalian bisa subscribe dan jangan lupa like, dan aku sangat membutuhkan banget komen dari kalian berupa itu kritikan ataupun saran. Oke, sampai di sini aja dan dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.